Aksi unjuk rasa mahasiswa di DPRD Sulut ricuh. Siswa di Manado belajar dari rumah. Jalin kebersamaan, personel Polda bagikan makanan gratis bagi ojol. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Selasa 2 September 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Anatasa Mewoh, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Aksi demo mahasiswa di kantor DPRD Kota Manado berakhir ricuh. Ribuan mahasiswa yang mendatangi kantor dewan yang memaksa masuk ke dalam terpaksa dibubarkan aparat menggunakan water cannon dan gas air mata. Ribuan mahasiswa gabungan dari sejumlah organisasi mahasiswa di Sulut menggelar aksi demo di kantor DPRD Sulut pada Senin siang. Terlihat massa yang tiba pada pukul 13.00 WITA mulai berorasi di depan kantor dewan. Pihak kepolisian dan anggota dewan kemudian memberikan kesempatan pada 10 perwakilan mahasiswa untuk masuk dan berdialog dengan anggota dewan, namun ditolak pihak mahasiswa. Situasi mulai memanas saat massa mulai memaksa masuk ke dalam kantor DPRD dan dihalangi aparat kepolisian. Pada pukul 18.00 setelah diperingati untuk membubarkan diri, petugas akhirnya menembakkan water cannon dan gas air mata ke arah massa dan memukul mundur massa menjauhi kantor DPRD. Sejumlah massa terlihat diamankan petugas karena diduga melakukan aksi ekstrim serta diduga melakukan aksi provokasi. Massa akhirnya berhasil dibubarkan pada pukul 19.00 WITA. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, aksi unjuk rasa mahasiswa di kantor DPRD Sulawesi Utara ricuh. Polisi terpaksa membubarkan massa karena sudah melewati batas waktu untuk memberikan aspirasi Senin sore. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh gabungan mahasiswa di Sulawesi Utara di kantor DPRD Sulut Senin 1 September 2025. Masa aksi terlihat memadati kantor DPRD Sulut tepat di bagian depan dengan pengamanan ketat aparat kepolisian. Massa meminta untuk masuk ke kantor DPRD Sulut untuk menyuarakan aspirasi mereka di depan para anggota DPRD. Namun setelah beberapa kali dilakukan negosiasi, pihak anggota DPRD hanya meminta perwakilan massa dan sebagian tetap tidak diizinkan masuk. Mendekati pukul 18.00 kericuan pun terjadi. Massa tetap berupaya untuk masuk ke kantor DPRD. Saling dorong pun terjadi antara massa dan aparat kepolisian. Kericuan ini diwarnai lemparan batu dan botol minuman. Menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi kalian. Karena penyampaian kebebasan itu untuk menyampaikan pendapat itu diatur dengan undang-undang. Bahkan undang-undang internasional, United Nations International Council pasal 19, Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 ya. Tapi ada aturan. Oke? Disampaikan dengan damai, santun, beretika. Maka di kesempatan ini saya atas nama pimpinan Dewan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara akan menerima teman-teman dalam bentuk perwakilan. Dalam aksi unjuk rasa ini para mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya membubarkan DPR, mengevaluasi kenaikan tunjangan anggota DPR dan sejumlah aspirasi lainnya. Di sini ingin merespon terkait isu-isu yang bergejolak di skala nasional. Maka dari itu, aksi di sini kami datang itu amarah datang Sulut itu untuk membentukkan aksi damai, menyampaikan aspirasi terkait dengan poin-poin tuntutan yang dimana terkait kenaikan tunjangan, terus restriksi brimob kepolisian terkait dengan para korban begitu.
Selain itu, kita juga ingin mencegah terjadinya darurat militer yang ada di Sulawesi Utara maupun di nasional. Karena kenapa? Sekarang kita bisa melihat aparat militer sudah turun di Asia-Asia. Di Jakarta, di daerah sudah menunjukkan kekacauan. Maka dari itu Amara Sulut ini ingin menyampaikan aspirasi dengan poin-poin tuntutan yang ada nanti, yaitu dengan aksi damai. Setelah selesai batas waktu pukul 18.00, pihak kepolisian pun membubarkan massa yang masih berada di depan kantor DPRD dengan melepaskan tembakan gas air mata. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Senin sore berakhir ricuh. Para pendemo melempar petugas dengan material batu dan botol minuman untuk membubarkan massa saat Brimopolda Sulut menembakkan gas air mata. Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa dan sejumlah aliansi masyarakat serta pengemudi ojek online di depan kantor DPRD Sulut Senin 1 September 2025 berakhir ricuh. Sejak siang hingga sore, massa bertahan di lokasi menuntut agar aspirasi mereka diterima langsung oleh anggota DPRD. Meski berulang kali mendapat imbauan untuk membubarkan diri hingga pukul 18.00 WITA, massa enggan meninggalkan area gedung Dewan. Aparat kepolisian kemudian mengambil langkah tegas dengan mengerahkan 3 kendaraan taktis, water cannon, serta menembakkan gas air mata ke arah kerumunan massa. Begitu mereka sudah diberitahu persuasif, tidak mau dan tidak mau, ya kami dorong sampai sejauh 5 kilo, masih bukan batu, kita pakai antian anarkis untuk kita main. Kondisi sekarang seperti apa? Sekarang alhamdulillah kebutuhan aman. Pihak kepolisian menegaskan langkah pembubaran dilakukan sesuai aturan, mengingat izin aksi hanya berlaku hingga pukul 18.00 WITA. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Roy Kelangi turun langsung menemui mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulut. Kapolda meminta mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi dengan cara yang benar. Kapolda Sulut Irjen Pol Roy Kelangi ikut memantau langsung aksi unjuk rasa gabungan mahasiswa di kantor DPRD Sulut. Kapolda juga terlihat turun ke depan pintu gerbang DPRD Sulut untuk menemui mahasiswa. Kapolda meminta mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik dan benar. Kapolda mengajak kepada mahasiswa untuk tetap memelihara Kamtipmas. Tapi juga ada kewajiban, yaitu salah satunya menjaga keamanan dan termasuk keselamatan warga negara. Ya, kalian semua ini adik-adik saya. Nanti suatu saat juga adik-adik mahasiswa ini akan estafet dengan orang. Mungkin nggak sampai 5 tahun, so ada. Tamang-tamang juga yang akan masuk anggota DPR. Ada mungkin juga yang ganti saya sebagai Kapolda kan. Jadi saya jamin adik-adik silakan membawa aspirasi dengan mempedomani peraturan. Hal yang sama dilakukan oleh Ketua DPRD Sulut Andi Silangen yang turun langsung menemui mahasiswa saat berunjuk rasa di depan kantor DPRD. Ia mengatakan aspirasi tetap akan didengarkan anggota DPRD meski hanya perwakilan mahasiswa. Mereka ingin menyampaikan aspirasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat itu diatur undang-undang, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, sangat jelas. Secara hukum internasional juga sangat jelas, United International Covenant on Civil and Political Right, bahwa penyampaian aspirasi itu kan tidak akan merubah substansi pada waktu mereka menyampaikan lewat perwakilan. Apa yang menjadi yang ingin mereka suarakan, mereka sampaikan aja perwakilan, kan tidak akan merubah. Dan itu lebih terarah kita berdialog. Karena anggota dewan semua hadir ini, walaupun reses, kita tunda untuk reses semua karena kepentingan bersama untuk bangsa negara ini dan kewajiban kita untuk menerima mereka. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Usai jeda, kami akan kembali dengan informasi yang lain. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, mencermati perkembangan dan eskalasi di sejumlah wilayah di Indonesia, pemerintah daerah di Sulawesi Utara dan Kota Manado memberlakukan belajar dari rumah untuk sekolah-sekolah di Kota Manado Senin 1 September. Saudara, inilah visual di Jalan Pramuka, Kelurahan Sario, Kota Baru, Kota Manado, di mana terdapat dua sekolah, yakni SMK Negeri 1 Manado dan SMA Negeri 1 Manado. Senin 1 September 2025, ribuan siswa di dua sekolah ini termasuk sekolah-sekolah lainnya menerapkan metode belajar dari rumah. Pihak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Manado mengkonfirmasi ada edaran dari pemerintah setempat yang menganjurkan seluruh siswa untuk belajar dari rumah. Pembelajaran dari rumah ini sebagai antisipasi memperhatikan kondusivitas di wilayah Kota Manado, termasuk eskalasi gelombang demonstrasi di sejumlah wilayah. Untuk yang hari ini, sesuai himbauan dari pemerintah, jadi anak-anak belajar dari rumah, belajar secara online. Sesuai pengaturan dari pihak sekolah yang mana untuk guru-guru wajib mengajar dari sekolah, anak-anak yang belajar dari rumah. Jadi guru-guru mengajar via online. Baik itu menggunakan aplikasi Zoom ataupun Classroom. Ya, Bu. Untuk surat edaran yang dari pihak sekolah yang sampaikan ke guru-guru dan wali kelas yang mana karena hari ini suasana kondusif ya, lagi kurang kondusif, suasananya lagi kurang kondusif untuk menghadirkan anak-anak. Takutnya juga anak-anak jangan nanti terpengaruh dengan kegiatan demo yang jalan. Sementara itu, pantauan Kompas TV, suasana Kota Manado relatif lebih lenggang. Sebagai informasi, di Kota Manado aksi demo berlangsung pada Senin siang. Titik demo dipusatkan di kantor DPRD Provinsi Sulut yang berlokasi di Kairagi, Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi di kota-kota Mobagu, Sulawesi Utara menggelar aksi unjuk rasa. Dalam aksi mereka menuntut untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM secara transparan dan perubahan kebijakan yang membebani rakyat. Masa memulai long march dari pusat kota menuju kantor wali kota Kota Mobagu, kantor Polres hingga ke gedung DPRD Kota Mobagu. Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi di kota-kota Mobagu, Sulawesi Utara turun ke jalan melakukan aksi long march dengan membawa spanduk dan poster yang bertuliskan kecaman. Masa bergerak menuju ke kantor wali kota Kota Mobagu, Polres hingga ke DPRD Kota Mobagu. Masa juga membakar ban bekas di depan kantor DPRD Kota Mobagu sebagai bentuk kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan yang dianggap tidak pro terhadap rakyat. Dalam aksi, ratusan mahasiswa ini menuntut dan mendesak Polri mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM di tubuh Polri. Masa juga menolak kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada buruh, serta rencana kenaikan pajak yang dianggap hanya akan membebani rakyat. Siswa kota-kota Mobagu hari ini yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan masyarakat, tindakan-tindakan arogansi, represivitas daripada aparat kepolisian yang ditugaskan oleh negara untuk mengayomi masyarakat itu kemudian ditindak tegas dan dibuka secara transparansi mungkin bagaimana kemudian tindak lanjut dari penanganan terhadap oknum-oknum yang melakukan pelanggaran HAM tersebut. Termasuk seperti itu. Hal-hal yang mengenai merugikan orang banyak, merugikan masyarakat, merugikan publik itu tentu juga ditolak oleh mahasiswa hari ini yang turun aksi pada hari ini. Selain melakukan orasi di depan kantor DPRD Kota Mobagu, massa secara tertib masuk ke dalam kantor DPRD untuk berdiskusi dengan 25 anggota DPRD. Kami memang memaklumi dan memahami apa yang menjadi suasana batin dari adik-adik kaum mahasiswa dengan isu-isu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Artinya mereka juga mempunyai kekhawatiran, mereka juga mempunyai keresahan tentang seluruh kebijakan-kebijakan yang mereka nilai tidak berpihak kepada rakyat. Sehingga dari persoalan-persoalan itu timbul niat mereka untuk menyuarakan dan melawan segala bentuk penindasan, dan konsekuensi dari itu akhirnya kita sama-sama memang sebenarnya tidak menghendaki apa yang terjadi di daerah-daerah lain. Dan tentu kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Kota-Kota Mobagu berkomitmen akan menampung dan memperjuangkan seluruh aspirasi yang mereka sampaikan. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat TNI Polri meski jumlah massa cukup besar. Aksi mahasiswa berlangsung tertib hingga selesai.
Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, puluhan mahasiswa di Kota Mobagu yang tergabung dalam berbagai aliansi menggelar refleksi aksi damai di depan Tugu Permesta Pusat Kota Mobagu. Aksi ini digelar sebagai protes terhadap tindakan represif aparat yang mengakibatkan meninggalnya seorang pengemudi ojek online di Jakarta. Puluhan mahasiswa dari berbagai aliansi sebola Mongondo Raya menggelar refleksi aksi damai di depan Tugu Pembebasan Permesta di pusat kota Mobagu. Dalam aksi ini, puluhan mahasiswa menyuarakan berbagai keresahan masyarakat terkait berbagai persoalan nasional, serta sebagai aksi protes atas tindakan aparat kepolisian yang diduga mengakibatkan meninggalnya seorang pengemudi ojek online di Jakarta. Tujuan aksi kita pada malam hari ini itu yang pertama adalah bentuk solidaritas mahasiswa BMR, dan yang kedua adalah empati kita kepada korban yang dilandas oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polri. Harapan kita tentunya pihak kepolisian dalam hal ini Polri pada umumnya dan Polres KK pada umumnya dapat menyapu bersih petugas atau aparat-aparat yang hari ini mempunyai sifat arogansi yang sangat tinggi. Sementara itu, Kapolres Kota Mobagu AKBP Irwanto mengatakan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Arfan Kurniawan, sekaligus memberikan apresiasi kepada para demonstran karena telah menyampaikan aspirasi secara damai. Selaku Kapolres Kota Mobagu turut berbelasungkawa, turut berduka atas meninggalnya salah satu saudara kita atas nama Arfan Kurniawan yang berprofesi sebagai driver ojol. Kita sama-sama mendoakan semoga almarhum husnul khotimah, dan tentunya pada malam ini saya apresiasi dan bangga terhadap adik-adik mahasiswa yang telah melaksanakan refleksi aksi damai di Bundaran Permesta wilayah Kota Mobagu. Mereka dapat menunjukkan bahwa aksi damai itu dapat terwujud dengan menyampaikan aspirasi secara benar dan apa yang diharapkan dapat terwujud. Selain menggelar aksi, para mahasiswa ini juga menggelar doa bersama terhadap almarhum Arfan Kurniawan sebagai wujud cerminan duka yang mendalam. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, informasi jalin kebersamaan personel Polda bagikan makanan gratis bagi ojol akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Sebagai salah satu wujud kepedulian dan kedekatan Polri dengan masyarakat, Polda Sulawesi Utara membagikan ratusan paket makan gratis pada pengemudi ojek online atau ojol yang melintas di ruas Jalan Mapolda Sulut Sabtu sore. Ratusan paket makanan gratis dibagikan kepada para pengemudi ojek online di depan Mapolda Sulut. Aksi ini merupakan bentuk kepedulian sekaligus dukungan Polri terhadap masyarakat, khususnya para pengemudi ojol yang setiap hari berjuang memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kami dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut, kami atas perintah dari Bapak Direktur, beliau mengambil inisiatif untuk membagikan makanan ini kepada rekan-rekan ojol, sekalian menjaga situasi Kamtimas sehingga tidak terpancing dengan apa yang terjadi di daerah lain. Aksi sosial disambut antusias para pengemudi ojol. Mereka merasa terbantu dengan adanya paket makanan gratis yang dibagikan para personil Polda ini. Alhamdulillah cukup membantu kami ya untuk makan siang. Kebetulan mengirit-ngirit pengeluaran makan, Pak. Ya. Seperti itu. Apa yang jadi mungkin harapan ke depan? Harapannya ke depannya semoga Polri bisa mengawal driver online yang di Kota Manado khususnya, Sulut terutama. Karena online ini Pak ada yang 24 jam di jalan, jadi butuh pengawalan dari pihak keamanan dan keselamatan. Bersyukur sih, berterima kasih maksudnya, karena salah satu walaupun dengan makanan ini kan boleh dikata harganya tidak seberapa tapi membantu lah. Ya,
Ya maksudnya kita juga kan kalau tidak dapat ini kan tetap beli. Polisi juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus memperkuat persatuan dan menjaga ketenangan di tengah masyarakat. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kantor Kesyabandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Manado bersama Ditpol Airut Polda Sulut dan instansi terkait melakukan pemeriksaan alat kelengkapan dan keselamatan kapal di Pelabuhan Manado. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menjamin keamanan sebelum kapal berlayar. Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan atau Kelas 3 Manado melakukan pemeriksaan ke sejumlah kapal yang akan melakukan pelayaran di Pelabuhan Manado. Ada 2 kapal motor yang diperiksa, yakni kapal Barcelona 3A tujuan Manado Kepulauan Talaut dan kapal motor Mercy Teratai tujuan Kepulauan Siau, Tagulandang dan Biaro. Di pemeriksaan ini, rombongan secara serentak melakukan pemeriksaan alat keselamatan penumpang, mulai dari life jacket, lifeboat, alat pemadam kebakaran, dan alarm di tiap dek. Selain itu, mereka juga memberikan imbauan kepada kru kapal. Jadi tadi kita sudah melaksanakan pengecekan terkait alat keselamatan dan perlengkapan navigasi terkait keselamatan pelayaran, keselamatan dan keamanan daripada pelayaran. Jadi untuk alat keselamatan, jadi di Barcelona 3 kan sudah diposisikan di kamar-kamar penumpang. Di tempat tidur yang kelas ekonomi juga mungkin sudah dilihat tadi bahwasanya ada di bawah tempat tidur ya. Ada di bawah tempat tidur, dan itu memang untuk life jacket sendiri harus berada tidak jauh dari jangkauan penumpang. Pemeriksaan ini akan rutin dilakukan agar para penumpang merasa aman dan nyaman, apalagi menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru mendatang. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, dalam rangka menstabilkan harga beras, sejumlah poluan menggelar Basar Murah Bahan Pokok. Kegiatan ini bagian dari bakti kepolisian menjelang HUT Poluan ke-77 tahun. Menjelang hari ulang tahun Poluan ke-77 di tahun 2025 ini, Poluan Polda Sulawesi Utara menggelar pasar murah di kawasan Megamas Manado. Mereka menjual beras SPHP kemasan 5 kg di bawah harga normal, yakni Rp53.000 saja. Selain beras, ada juga bahan pokok yang dijual murah seperti minyak goreng, telur ayam, minuman kaleng, serta buah-buahan. Aksi ini mendapat respon dari masyarakat. Dibuktikan dengan banyaknya warga yang berburu bahan pokok di pasar murah tersebut. Saya beli beras ya, ada 15 kilo, ada juga telur ayam yang dijual dengan 49.000. Ya dengan ada minuman, cuman karena cuma sendiri bawanya agak ribet, jadi tapi alhamdulillah lah masih bisa dapat ya. Warga sangat membantu sekali ya, apalagi kita ibu rumah tangga, khususnya terbantukan dengan pasar murah ini. Apalagi kita lihat kan beras sekarang susah ya, untuk mendapatkan beras murah itu SPHP ini udah tidak ada di pasaran. Dan ketika ada yang namanya pasar murah sangat-sangat membantu. Sebelumnya, Polda Sulawesi Utara sudah menyalurkan 140 ton beras demi meringankan ekonomi masyarakat. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Anastasia Mewoh pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.